Halo, selamat pagi teman-teman di Facebook semua. Nama saya Valentina dari Kecorak Forest Retreat. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan buku dari autobiografi guru saya, His Eminence Shem Tulku Rinpoche, The Promise, mulai dari halaman 87 sampai dengan halaman 90. Seperti live stream yang terdahulu, saya akan membaca dalam bahasa Inggris, kemudian saya akan menerjemahkan dan menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Jadi ini adalah cover dari buku autobiografi guru saya, The Promise, yang bisa didapatkan dari fajarstrickets.com, online store kami di Kecara. Dan mari kita mulai ke halaman 87. Make believe and sharing pictures. Jadi di live stream kali ini saya akan membahas mengenai satu episode dalam kehidupan Rinpoche pada saat beliau masih kanak-kanak yang menunjukkan bahwa beliau itu memiliki ikatan yang kuat dengan Buddha Dharma. Jadi nama episodenya adalah Make Believe and Sharing Pictures, atau membayangkan dan membagikan gambar, ya. At the Bugayevs, his parents lavished everything material on the young Rinpoche. His cousins and friends always yearned to visit him as he had a basement full of toys. However, this extraordinary boy did not find as much pleasure in the things that every child loved as he did in Dharma. What he really wanted was a Buddha statue of his own, but this was denied of him. Jadi kalau kita mengingat pada live stream yang terdahulu, saya menjelaskan bahwa Rinpoche itu diadopsi oleh keluarga dari race Mongolian Kalmyk, dan beliau dibawa ke Howell, New Jersey. Nama keluarganya ini adalah The Bugayevs, ya. Jadi di Bugayev ini tidak terlalu suka dengan bahwa Rinpoche itu sangat passionate terhadap Dharma, tetapi mereka selalu memenuhi kebutuhan materi dari Rinpoche, seperti anak kecil pada umumnya. Jadi di Bugayev, dengan keluarga Bugayev, orang tua angkat Rinpoche itu selalu memberikan memenuhi semua kebutuhan materi Rinpoche, dan bahkan sampai sepupu-sepupunya dan juga sepupu-sepupu angkat ya di sini, dan juga sahabat-sahabat Rinpoche itu selalu ingin mengunjungi Rinpoche karena Rinpoche itu memiliki satu basement cuman penuh dengan mainan-mainan untuk Rinpoche saja. Akan tetapi Rinpoche itu tidak terlalu menyukai semua materi ini, ya, karena sebetulnya yang diinginkannya adalah mempraktikkan Buddha Dharma, dan sesuatu hal yang diinginkannya adalah dia hanya ingin mempunyai satu buah rupang Buddha untuk dirinya sendiri, tetapi hal ini tidak diberikan oleh orang tua angkatnya. At home, Rinpoche would often sit on his bed in meditation posture, wrapped in a bed sheet as if it was a monk robes. He would visualize himself as a Lama giving teachings to a large imaginary audience. He would write gibberish on long strips of paper in a style similar to traditional Tibetan scriptures known as pechas, pretending that he was composing many sacred texts, which he would then teach to these students. He would also make up imaginary mudras, ritual hand gestures, to accompany imaginary prayers and pretend to be doing sacred rituals. Jadi walaupun Rinpoche itu masih kecil, dia itu sering membayangkan dirinya adalah seorang guru spiritual ajaran Buddha, ya. Dan dia sering membayangkan dia sering membungkus dirinya sendiri dengan spray, ya, pada waktu itu, dan membayangkan bahwa spray ini adalah jubah seorang biksu. Dia kemudian akan membayangkan dirinya sebagai seorang lama dan memberikan ajaran kepada hadirin yang juga dibayangkannya. Jadi imaginary audience di sini. Kemudian dia akan
menuliskan sesuatu, nah gibberish ya di sini. Jadi sesuatu ini juga tidak bisa diartikan pada waktu itu karena itu hanya tulisan anak-anak. Tapi dia menuliskan ini gibberish ini dengan uh, dalam bentuk long strips ya, atau secara memanjang, atau seperti uh, rectangular gitu, seperti dalam kertas yang berbentuk kotak tapi panjang, long strips of paper. Jadi ini itu sebetulnya mirip dengan kitab suci agama Buddha Tibet. Biasanya itu ditulis dengan kertas seperti ini dan biasanya kita namakan pechas. Ya. Jadi di sini Rinpoche itu sering berpura-pura bahwa dia itu sedang mengkomposisikan teks yang suci, dan dia kemudian akan mengajarkan teks ini kepada murid-muridnya yang juga merupakan murid bayangan pada saat itu. Dia juga sering membayangkan bahwa dirinya melakukan mudra atau itu gesture dari tangan ya, seperti tangannya itu seperti mudra, seperti kalau misalnya kita bisa lihat rupang-rupang Buddha atau guru, biasanya kan tangannya itu telapak tangannya dalam bentuk yang dalam posisi yang spesial, itu kita namakan mudra di sini. Untuk menemani juga doa yang dibayangkan sedang diresitasi atau dibacanya. Jadi dia sering membayangkan dirinya melakukan ritual yang suci ya, atau sakral di sini. Jadi inilah apa yang sering dibayangkan Rinpoche. Jelas kebanyakan anak-anak lain itu sering membayangkan dirinya bermain dengan anak-anak, atau kalau sudah besar ingin menjadi misalnya menjadi dokter atau menjadi orang yang sukses, tetapi mungkin karena afinitas atau jodoh atau ingatan dari kehidupan yang sebelumnya, Rinpoche membayangkan dirinya sebagai seorang guru spiritual. In his free time, Rinpoche would stay for hours at the library and spend all his pocket money on photocopying Buddha images to give away. He was especially fond of John Blofeld's book, Mantra, Sacred Words of Power, and photocopied several images from that book to distribute to friends. Today, Rinpoche is still just as passionate about producing Buddha images in the form of pictures, pendants, and statues to give away to people, and he encourages his students to do the same. Jadi, pada saat Rinpoche memiliki waktu luang pada saat dia masih kecil, Rinpoche itu biasanya akan menghabiskan berjam-jam di perpustakaan dan juga menghabiskan uang jajannya untuk melipat ganda atau fotokopi rupa Buddha untuk dibagi-bagikan kepada teman-temannya. Dan juga Rinpoche pada saat masih kecil dia sangat menyukai buku yang ditulis oleh satu pengarang yang bernama John Blofeld. Judulnya adalah Mantra, Sacred Word of Power, atau mantra yang merupakan kata-kata sakral yang berpengaruh atau memiliki makna ya di sini. Dan juga dia sering memfotokopi beberapa rupa Buddha yang ada di buku ini untuk dibagi-bagikan kepada teman-temannya. Hari ini juga hal ini tidak jauh berbeda, karena Rinpoche yang sekarang juga masih sangat bersemangat, juga sangat menyukai atau memiliki passion ya di sini untuk memproduksi atau memproduksi rupa Buddha dalam bentuk gambar, foto, lukisan, dalam bentuk pendant ya atau liontin di sini, dan juga dalam bentuk patung untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang bertemu dengannya. Dan atau bahkan bila tidak bertemu, kadang kalau Rinpoche juga, walaupun Rinpoche tidak pernah bertemu dengan orang tersebut, kadang-kadang karena Rinpoche merasa orang itu butuh, mungkin karena orang tersebut berkomunikasi atau mengirimkan pesan kepada beliau melalui internet, Rinpoche juga sering mengirimkan rupa-rupa Buddha ini ya kepada mereka agar
bisa terbantu praktek Buddha Dharmanya. Dan Rinpoche sendiri juga selalu mendukung murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama, yaitu membagi-bagikan rupa Buddha. A talented artist from young, he would spend hours drawing and painting various Buddha forms, which he won prizes for at school. Occasionally, he would also draw and color small Buddha images, which he would wrap in plastic sheets, attach to a string and pass out to his relatives and friends as pendant to wear for blessings and protection. Jadi karena sebetulnya pada saat Rinpoche masih kecil itu juga bakat seninya itu sudah mulai terlihat. Jadi Rinpoche itu sering menghabiskan waktunya berjam-jam untuk menggambar atau melukis rupa Buddha ya di sini. Dan juga bahkan rupa Buddha ini sering dilombakan di sekolahnya, dan Rinpoche itu mendapatkan hadiah menang dari lomba ini dan juga mendapatkan hadiah ya. Biasanya kalau rupa Buddha ini sudah digambar dan diwarnai, dia akan membungkusnya dalam plastik ya, dan juga kemudian dia akan memasukkan benang ke sini, dan dia kemudian akan memberikan kepada saudara-saudaranya atau anggota keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya sebagai liontin untuk dikenakan sebagai berkat dan juga pelindung ya. Tetapi seperti bisa kita bayangkan sendiri bahwa tidak semua teman-teman Rinpoche itu menyukai hal yang sama dengan Rinpoche, karena Rinpoche itu adalah cukup unik ya dibanding anak-anak yang lainnya. Jadi the other children did not share Rinpoche's enthusiasm for Buddha images and would tell him, "You're crazy. I'm not going to wear that weird green god." Jadi anak-anak lain itu sering pada saat Rinpoche mencoba memberikan mereka rupa Buddha atau gambar Buddha yang dibuatnya sendiri, anak-anak lain akan mengatakan, kamu itu gila ya, saya tidak akan mengenakan liontin dalam bentuk Buddha berwarna hijau itu. Nah, maksudnya di sini mungkin tara ya, tara hijau di sini. Dan juga Rinpoche kemudian biasanya akan menanggapi ya, but she's a goddess, Jadi tapi dia itu adalah dewi. Tapi teman-temannya tetap tidak percaya, dan Rinpoche biasanya akan diteriaki. They would only scream back at him, I don't care. Teman-temannya akan meneriaki Rinpoche, saya tidak peduli gitu. Jadi di sini cukup menarik ya. Ini adalah satu episode dalam kehidupan Rinpoche dalam masa kecil. Bisa kita lihat di halaman 87 ini di gambar kiri atas ya. Di sini ada caption, "From young Rinpoche always liked Manjushri's mantra, Om Arapasanadi, and thought that since he disliked school, he could chant Manjushri mantra so that he could do less work but still perform well at school. He would spend many hours at the temple meditating on this particular image of Manjushri." Jadi sejak Rinpoche itu masih kanak-kanak, Rinpoche itu sangat menyukai mantra dari Buddha kebijaksanaan, Manjushri, yang mantranya adalah Om Arapasanadi. Dan karena Rinpoche itu tidak menyukai sekolah, Rinpoche kemudian berpikir kalau misalnya saya membaca mantra Buddha kebijaksanaan ini, saya tidak perlu berusaha terlalu keras untuk berprestasi ya, mendapatkan prestasi di sekolah. Dan kemudian Rinpoche itu akan menghabiskan waktu berjam-jam di wihara untuk bermeditasi atas rupa Manjushri yang seperti di kiri atas ini. Di gambar selanjutnya, ini adalah the Land of Pines Elementary School where Rinpoche studied as a child. Jadi ini adalah foto dari Land of Pines Elementary School ya, atau sekolah dasar Land of Pines, di mana Rinpoche itu belajar pada saat beliau masih kecil. Mari kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini yang mungkin teman-temannya pada saat bilang saya tidak mau mengenakan Buddha hijau itu, yang dimaksud adalah gambar ini ya. Jadi ini adalah Grintara pendant
hand drawn in magic marker by Rinpoche when he was around 12 years old. Jadi ini adalah rupa Buddha Tara hijau yang Rinpoche gambar dengan magic marker ya pada saat itu. Kemudian untuk dibagi-bagikan kepada temannya, difotokopi dan dibagi-bagikan kepada temannya untuk dijadikan liontin. Dan teman-temannya tidak semuanya menyukai gambar ini. Dan ini kita bisa lihat sekarang ini Rinpoche itu sudah besar dan Rinpoche itu banyak sekali memproduksi liontin-liontin Buddha yang indah ya. Jadi seperti bisa kita lihat gambarnya di sini di halaman 88. Rinpoche's passion for Buddha pendants and images has never waned, inspired by a strong wish to make these images available to everyone. Rinpoche personally designed many of these first pendants crafted within his Buddhist organization Kachara. This led to the creation of many more beautiful and varied pendants to suit all lifestyles. Jadi karena Rinpoche itu sangat menyukai liontin Buddha dan rupa Buddha, sekarang melalui organisasi Kachara, Rinpoche itu mendesain banyak sekali rupa Buddha yang kemudian diproduksi dan dibuat, dan pendan-pendan ini bisa dibeli baik dari Kachara Paradise, our flea market maupun secara online di ourfajasecrets.com ya. Jadi bisa kita lihat dan pendan-pendan inilah yang hari ini tersedia bagi khalayak umum. Mari kita lanjut ke halaman selanjutnya. Halaman 89 dan 90. Ini adalah gambar Rinpoche yang lain. Ya. Di sini pada saat Rinpoche itu masih kecil, Rinpoche akan sering sekali menggambar Buddha images atau rupa Buddha di sini ya. This drawing of Sakyamuni Buddha is one of his few early paintings that has been lovingly preserved over the years. Jadi ini gambar Buddha Sakyamuni ini sekarang masih disimpan secara baik ya, sehingga dan juga makanya bisa available dan di scan dalam buku ini sehingga bisa kita lihat sebetulnya gambar Buddha yang digambar Rinpoche itu seperti apa sih ya. Mari kita lanjut ke halaman 90 sekarang. Ini juga rupa Buddha yang digambar Rinpoche yang lain. Ya. Many years later, Rinpoche still paints on the rare occasion when he has free time. Jadi Rinpoche ini rupa Buddha yang digambar Rinpoche pada saat Rinpoche sudah dewasa, dan seingat saya rupa Buddha ini diberikan kepada murid seniornya. Ya. Jadi dengan berakhirnya halaman 90 ini, kita akhiri live stream hari ini. Terima kasih karena telah mengikuti live stream saya yang sekarang. Mari kita tutup dengan doa dedikasi dalam bahasa Tibet. Jangan cup semcok Rinpoche, make panam ke gyuche, ke panyamba me payang, gong na gong du pe waso. Toni tongwa Rinpoche, make panam ke gyuche, ke panyamba me payang, gong na gong du pe waso. Taso chien sapa ge wade, tandan roa kundang kapanan, jepa jesu no sandra pai, tampini porindu sao shesho. Kewa kuntu yandang lamadan, dami choki pala lo chochi, sadalam giyo de rabyone, doje changi gopan yotoso. Gewadi nyuruda, lama sange rugyune, doa chika malupa, dei sala bapaso. Choki gapo songkapa, chosu nampa pewala, diki sama chiwada, tuki malu sangwaso. Dada sengi dusunda, niwaso hilatane, gawalo sandrapai, tanpa yuri fa giuchi. Ni modele sendele, ni meguyan dele sin, ni sentakto dele pa, konjo sungi jengilo, konjo sungi ngoduso, konjo sungi trashi sho, Yesu lama kusora tunci, nam katinu cucu ge pada, no sante pedro mesa sungi, doe musetatu ne gyuchi. Tang rirawe kowe singamdi, penang dewa malu gyungani, chene si konten singya soi, sape si te patu thank you. Tumpai ngodruk malupa, nede dala selduso, kodang tempa luconam, jepa cuci syuk.
Terima kasih teman-teman Facebook semua. Sampai jumpa di live stream berikutnya.